Siapa namanya? Intan. Iya, Intan. Intan Permatasari. Apakah tidak terlalu indah? Mirah berkata dengan cemas. Aku khawatir namanya lebih cantik daripada parasnya. Namamu Dewi Mutiara, dan engkau cantik seperti mutiara. Nah, apalagi yang lebih tepat bagi anak kita kalau bukan Intan Permatasari. Debu dan Mutiara, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Herman mengutus Pramono, anak buahnya yang paling ia percayai, untuk pergi ke desa Ketunggul, Tepus Gunung Kidul, Yogyakarta. Tidak sukar baginya membuatkan nota dinas untuk kepergian Pramono. Laki-laki bertubuh kecil, cerdas dan memiliki kecepatan bertindak itu berangkat sendirian. Selain kabar Mbok Surip dan ketiga anaknya, Mirah juga berpesan agar Pramono mencari kabar tentang suami istri Joyokarto di desa Gebang. Tak dijelaskan siapa-siapa orang itu, tetapi ia tak akan heran kalau Pramono dapat menduganya sendiri. Itu hal yang tak terelakkan, tetapi Herman dan Mirah percaya bahwa Pramono tahu apa dan untuk siapa ia berbuat. Selama 3 hari kepergian Pramono, Mirah merasa hidupnya terpanggang di atas bara. Herman memahami kegelisahannya dan berusaha menghibur sedapat mungkin. Pada hari ketiga, langsung dari stasiun Gambir, Pramono muncul di rumah Herman. Herman dan Mirah menyambut dengan tergopoh-gopoh. Mirah merasa dadanya hampir meledak oleh keinginan untuk segera mendengar kabar tentang keluarganya. Disuruhnya Pramono minum kopi panas terlebih dahulu. Pramono, yang semalaman terguncang-guncang di dalam kereta api, terlihat lebih segar setelah menghabiskan kopinya. Saya sudah sampai di desa Ketunggul sehari setelah berangkat dari sini. Pramono memulai dengan hati-hati. Desa Ketunggul sudah banyak berubah dari yang ibu ceritakan. Tapi ancar-ancar yang ibu berikan masih cukup membantu saya mencari rumah Mbok Surip. Bagaimana keadaannya? Sahut Mirah dengan napas tertahan. Herman yang duduk di sampingnya menggenggam tangan Mirah erat-erat, seolah ingin menyalurkan kekuatan kepada Mirah untuk mendengar kabar, entah baik entah buruk, tentang wanita yang telah melahirkan istrinya ini. Sejenak Pramono menekur, lalu diangkatnya wajahnya menatap Mirah dengan hati-hati. Mbok Surip sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Suasana tercekam dalam kesunyian yang mengerikan. Herman siap siaga menghadapi segala sesuatu yang mungkin terjadi pada diri istrinya. Syukurlah, Mirah tetap tenang. Hanya sejenak menundukkan mukanya dalam-dalam, serta menghela napas panjang. Simboknya sudah mati. Kematian yang keempat sesudah Samin, Siti, dan Rusli. Kesedihan akan kematian sudah mencapai puncaknya ketika ia kehilangan Rusli, dan tak ada satu kematian pun lagi yang bisa membuatnya lebih bersedih. Bagaimana dengan ketiga anak perempuannya? Ia bertanya lebih lanjut.
Samar-samar didengarnya Herman menghela napas lega. Semuanya sudah menikah, jawab Pramono. Suminten bersuami pemuda sedesanya, punya 4 anak dan hidup bertani. Kehidupannya saya rasa tidak begitu baik. Ponirah ikut suaminya transmigrasi ke Lampung. Sukarni menikah dengan seorang pedagang ayam. Oh ya, anak Ponirah 3, kalau belum bertambah lagi sesudah transmigrasi. Dan Sukarni 2. Mirah menghela napas. Dan sebelumnya saya mohon maaf untuk kelancangan saya. Pramono menyambung. Saya menyuruh seseorang, tetangga terdekat, untuk memperbaiki makam Mbok Surip. Mirah mengangguk. Itulah sebabnya kami minta tolong kepadamu. Kau bisa mengambil keputusan dan bertindak cepat. Dengan apa makam itu kau suruh bangun? Dan sudah dikerjakan? Hanya plesteran semen biasa, Bu. Waktu saya kembali kemari, belum mulai dikerjakan. Saya hanya menitip uang dan berkata, sebulan lagi saya akan datang untuk melihat hasilnya. Kalau begitu, aku rasa sebaiknya jika kau pergi ke Jogja lagi, beli tegel porselin untuk makam itu. Semua biaya kami tanggung. Juga uangmu yang terpakai akan kami ganti. Kalau ibu menghendaki demikian, saya akan menjalankannya. Baiklah. Lalu bagaimana dengan suami istri Joyokarto? Berhasil kau temui? Pramono mengangguk. Dari desa Ketunggul saya langsung pergi ke desa Gebang. Suami istri Joyokarto sudah lama meninggal, jauh sebelum Mbok Surip. Saya juga mendapat keterangan tentang anak laki-lakinya yang bernama Samin. Apakah keterangan ini perlu bagi ibu? Sejenak Mirah tertegun, lalu cepat-cepat mengangguk. Menurut penduduk yang saya tanyai, Samin meninggalkan desanya. Ia tinggal di desa Ketunggul, bukan Gebang pada tahun 1968. Orang mengabarkan ia mati tenggelam bersama kapal yang membawanya ke Sumatera. Tapi 2 tahun kemudian Samin muncul. Ia tidak mati tenggelam seperti yang disangka orang, melainkan terdampar di pulau terpencil tak berpenghuni. Beberapa anak muda menemukannya dan membawanya kembali ke darat. Tapi Samin tak menemukan anak dan istrinya di Ketunggul. Beberapa saat sesudah ia pergi, istrinya menyusul ke kota dengan membawa anak mereka dan tak pernah kembali lagi. Orang mengatakan Samin kemudian pergi ke kota untuk mencari istrinya. Seorang kakek bernama Setro menceritakan pada saya, Samin pernah pulang sekali, tetapi setelah menjumpai rumahnya masih kosong, ia pergi lagi dan berjanji tidak akan pulang sebelum menemukan istrinya. Sampai sekarang, tak seorang pun tahu di mana kedua orang itu berada. Kata-kata Pramono terputus. Mirah jatuh lemas ke dalam pelukan Herman. Herman menoleh kepada Pramono. Wajahnya tegang dan kalut. Keteranganmu sudah cukup. Pergilah. Besok temui aku di kantor. Tanpa menunggu jawaban Pramono, dibimbingnya Mirah masuk.
Mirah duduk di kursi kamarnya. Wajahnya kosong dan mati, seperti hilang pikiran. Herman berdiri membelakanginya di depan jendela. Lama tak seorang pun dari mereka bicara. Akhirnya Herman membalikkan tubuhnya, menatap Mirah dan berkata perlahan, "Jadi, dia, suamimu masih hidup, Dewi?" Mirah tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Kepalanya terkulai ke sandaran kursi di belakangnya. Matanya terpejam dan seluruh tubuhnya diam tak bergerak. Kang Samin masih hidup. Masih hidup. Berapa lamakah lelaki itu telah lenyap dari ingatannya? Berapa lamakah ia hidup tanpa lelaki itu ada dalam jiwanya? Dan kapankah itu ketika mereka hidup bersama dalam jiwa dan raga di sebuah gubuk di pinggir desa? Kapankah itu ketika ia terseok-seok ke kota untuk menyusul Samin? Kapankah itu ketika tubuhnya dijarah rayah sembarang lelaki dan ia memekik menangis kepada suaminya? Kapankah semua itu terjadi? 15 tahun yang lalu? 14 tahun yang lalu? 13 tahun yang lalu? Berapa lamakah sesungguhnya waktu 15 tahun itu? Apakah sesuatu yang telah tergilas waktu selama 15 tahun masih punya bentuk dan arti? Sekalipun itu sebuah pernikahan dan sebuah ikatan jiwa. Dan kini Samin sedang mencarinya. Samin masih menjadi milik dari pernikahan mereka. Lelaki itu masih suaminya dan masih tetap merasa menjadi suaminya. Siapakah sesungguhnya seorang suami atau seorang istri? Orang lain sama sekali yang tidak punya ikatan darah dan daging. Orang yang datang kemudian, yang entah berasal dari mana, tapi yang kemudian memiliki ikatan jasmani dan rohani dengan seseorang yang lain. Tetapi apakah orang lain dan bukan orang lain benar hanya semata-mata ditentukan oleh ikatan darah dan daging? Ketika seseorang lebur dalam jiwa dan raga dengan orang lain, ketika roh mereka saling bersulaman mengatasi segala sesuatu yang bersifat wadak, apakah mereka tetap orang lain? Dan siapakah Samin baginya? Ikatan apakah yang ada di antara mereka? Samin bukan orang lain baginya. Ikatan yang ada di antara mereka adalah ikatan jasmani dan rohani. Tetapi, setebal apakah ikatan itu? Sekuat apa untuk melawan kejamnya nasib dan gemuruhnya deru kehidupan selama 15 tahun? Sekokoh apa untuk melawan ikatan yang sekarang ada di antara dirinya dan Herman? Mirah tahu, Samin tak akan mampu memisahkannya dari Herman. Tetapi bahwa lelaki itu ada dan sedang mencarinya, tetaplah menjadi beban yang memberati jiwanya. Herman bukannya tidak merasakan beban itu pada batinnya sendiri. Samin tak terdengar suaranya, tak terlihat wujudnya, tetapi lelaki itu ada di antara dirinya dan istrinya. Bagaimanapun juga, kenyataan itu terasa sebagai sebuah batu yang mengganjal hubungannya dengan Mirah. Tetapi Mirah sedang hamil tua
dan ia tak ingin menambah beban istrinya ini dengan menunjukkan bebannya sendiri. Karena itu, ia berusaha bersikap sebiasa mungkin, tetap bergurau dan tertawa, walau hatinya terasa jauh dan sepi. Seminggu kemudian, ketika Pramono kembali pergi ke Jogja, Mirah menitipkan uang 100.000 untuk Minten dan 100.000 untuk Karni, juga sejumlah bahan-bahan pakaian. Kalau mereka bertanya dari siapa uang ini, katakan saja dari seseorang yang jauh tetapi selalu mengingat dan mencintai mereka, katanya dengan menahan haru. Pramono mengangguk tanpa bertanya. Sesuatu kadang-kadang bahkan menjadi jelas bila tidak usah ditanyakan. Dunia mengucapkan selamat datang kepada Intan pada tanggal 10 Januari 1984. Lahir di rumah sakit Fatmawati, Intan benar-benar bayi idaman, sehat, montok dan molek. Yang paling berbahagia sudah barang tentu Herman, selain Mirah sendiri. Begitu selesai persalinan dan melihat bayinya, Herman datang ke sisi tempat tidur Mirah yang masih berbaring kelelahan tapi tersenyum bahagia. Herman membungkuk, mengecup kening Mirah. Intan sangat cantik, Dewi. Bayi yang paling cantik di seluruh rumah sakit ini. Herman berbisik dengan mata bercahaya. Mirah tersenyum. Siapa namanya? Intan. Iya, Intan. Intan Permatasari. Apakah tidak terlalu indah? Mirah berkata dengan cemas. Aku khawatir namanya lebih cantik daripada parasnya. Namamu Dewi Mutiara, dan engkau cantik seperti mutiara. Nah, apalagi yang lebih tepat bagi anak kita kalau bukan Intan Permatasari. Aku yakin ia akan menjadi gadis yang cantik seperti Intan dan Permata. Sayang, aku dulu tidak diberi nama Hercules atau Jupiter. Herman tertawa. Namamu Herman Suryana, dan Surya berarti matahari. Mengapa Mas Her ingin menjadi planet? Padahal Mas Her sendiri adalah matahari, pusat kehidupan planet. Herman terpana, lalu ciumannya datang bertubi-tubi ke pipi dan bibir Mirah. Engkau lebih mengenal namaku daripada aku sendiri, Dewi. Mirah tersenyum. Dewi, apakah melahirkan sungguh sakit betul? Mas Herman pernah melihat orang bikin baju. Begitulah kira-kira. Digunting, lalu dijahit lagi. Dan tidak boleh dianestesi, supaya tidak terjadi edema. Sudah sayang, jangan cerita lagi. Aku menderita membayangkannya. Tapi mengapa? Apakah aku berteriak-teriak waktu melahirkan? Setinggi langit, membuat jantungku nyaris copot. Mirah tertawa. Apa yang kuteriakkan? Aku tak ingat lagi. Menyebut nama Tuhan, memanggil namaku. Herman mengusap wajahnya, seakan merasakan kembali kepanikannya saat itu. Nah, seharusnya Mas Herman berterima kasih karena aku tidak menyebut nama orang lain. Mirah tersenyum menggoda. Jangan berkata seperti itu, sayang. Nanti ku minta lagi bayi itu darimu. Mereka bertatapan dan tersenyum bersama-sama. Kehadiran Intan menggembirakan seluruh keluarga besar Herman. Ibunya yang sudah tua dan jarang pergi-pergi, khusus datang dari Lembang dan menunggui sang cucu selama seminggu.
Prita dan Yola, anak Mary, setiap hari minta diantar ke Prapancaraya untuk melihat adik. Itu bukan adik, Yola. Itu Tante Intan. Mary berkata sambil tertawa ketika berulang kali Yola menyebut Intan sebagai adik manis. Masa Tante kecil begini, Ma? Yola yang baru berumur 4 tahun memprotes. Gadis cilik itu tidak dapat menerima bahwa seorang tante bisa lebih kecil dari dirinya sendiri. Semua yang mendengar tertawa. Yola dulu malah lebih kecil dari Tante Intan, Yola. Tapi sekarang Yola sudah besar. Besok Tante Intan juga akan besar seperti Yola. Mary menerangkan dengan sederhana. Sebulan kemudian, Herman mengadakan selamatan dengan mengundang semua kawan-kawannya. Herman mengatakan hanya selamatan, tetapi acara itu akhirnya menjadi sebuah pesta besar. Kado mengalir bertumpuk-tumpuk, membuat Mirah terpaksa menyediakan ruang tersendiri untuk menyimpannya, agar tidak memenuhi kamar mereka. Sekarang kau bisa membuka toko perlengkapan bayi, sayang. Herman berkomentar melihat tumpukan kado-kado itu. Asal jangan Intan yang jadi boneka pajangan. Air susu Mirah mengalir dengan lancar. Berbagai perasaan melumuri hatinya setiap kali memangku Intan dan merasakan mulut kecil itu mengisap buah dadanya. Bahagia, terharu, tapi juga tersayat bila ingat Siti, anaknya yang pertama, yang tentu sudah menjadi gadis remaja bila masih hidup. Ingatan akan Siti selalu menyiksa batinnya, membuat ia merasa tercekik dan tak bisa bernapas. Lalu diputuskannya membuang jauh-jauh kenangan itu, walau ia sering gagal melakukannya. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.